Shalom Sobat Samas dan keluarga damai, Sapaan Damai Sejahtera Sabtu 4 Desember 2021 mengambil tema Anda dipanggil dan diutus. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa, kami ingin melihat panggilan hidup kami dengan utuh, hingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh kekuatan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman yang memandu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 1-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Keluarga damai dan Sobat Samas, hari ini kita akan memperhatikan 5 poin. Yang pertama tentang panggilan dan pengutusan. Ketika seorang dipanggil, tentu ada maksudnya. Panggilan Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu adalah untuk diutus memberitakan Injil. Tiap orang memiliki panggilan dalam hidupnya. Tanpa menemukannya dengan tepat, hidupnya tidak akan mencapai target. Keterpanggilan inilah yang membuat seseorang siap untuk diutus. Tanpa keterpanggilan, orang tidak akan siap untuk diutus. Baginya pengutusan merupakan paksaan. Responnya dingin dan tanpa motivasi. Poin yang kedua adalah perlengkapan. Di sana para murid itu mendapatkan tenaga dan kuasa. Dunamin kai exousian. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan power and authority. Kata dunamin mengingatkan kita kepada kata dinamit yang punya kekuatan atau daya ledak yang sangat besar. Tenaga merupakan kemampuan yang melekat atau sudah ada. Sedangkan kuasa ialah hak untuk memakainya. Dalam bahasa Inggris, authority. 2 hal ini berkaitan erat. Kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit ini sungguh luar biasa. Selanjutnya tergantung dari otoritas penggunaannya. Apakah para murid itu menggunakan kelengkapan itu dalam rangka memberitakan Injil atau bukan? Jika Allah memberikan tenaga yang dahsyat untuk digunakan, apakah Anda juga mau menggunakan dengan otoritas Anda secara benar? Dengan penuh keberanian atau tidak sama sekali? Setiap kita memiliki peran, ada panggilan dan ada pengutusan. Maka tenaga dan kuasa itu juga diberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Selanjutnya bergantung apakah kita bisa memahaminya, menggunakannya dengan tepat atau tidak. Poin yang ketiga adalah kebergantungan. Keluarga damai dan Sobat Samas, berbagai kebergantungan atau keterikatan itu seringkali membuat kita menjadi lemah dan tidak fokus. Banyak godaan dalam hidup ini yang bisa mengalihkan kita dari panggilan dan pengutusan. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-Nya, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju.
Dalam hidup yang serba materialistis ini, kekhawatiran kita seringkali membuat orientasi hidup kita mengarah kepada materi, bahkan kepada hal-hal yang tidak perlu. Tidak jarang hal ini juga membuat manusia itu menjadi kejam satu sama lain. Allah ingin agar kita fokus pada panggilan dan pengutusannya, supaya kita tidak bergantung kepada hal-hal yang tidak perlu. Sebaliknya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutus kita, yang mengarahkan kita, bahkan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita melangkah dengan yakin, dengan pasti. Poin yang keempat adalah tinggal atau tinggalkan. Tinggallah di tempat di mana Anda diterima, namun tinggalkanlah di tempat di mana Anda ditolak. Dalam pemberitaan Injil, orang berhak menerima atau menolak. Jika Anda diterima, maka tinggallah di sana dan beritakanlah Injil itu kepada mereka. Ada tugas yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mesti memberitakan Injil itu hingga tuntas. Maka ketika orang itu menolak, di sana dikatakan kebaskan debu. Ini artinya adalah kita melepaskan tanggung jawab bagi mereka yang menolak Injil. Namun itu berarti jika kita sudah sungguh-sungguh melakukan bagian kita, namun ternyata mereka menolak, maka tanggung jawab sepenuhnya ada mereka. Mereka harus tahu itu, sehingga mereka tidak terus menunggu kita. Ada bagian-bagian di mana mereka harus mengambil keputusan. Poin yang terakhir adalah segala tempat. Pemberitaan Injil maupun panggilan Tuhan yang mengutus kita bukannya pergi ke tempat yang kita suka saja, tetapi kemana Tuhan mengutus. Kita memang tidak mungkin pergi ke semua tempat di dunia ini, namun Tuhan ingin supaya kita pergi ke tempat di mana Dia menyuruh kita. Segala tempat di sini maksudnya adalah di semua tempat yang Tuhan ingin supaya kita pergi. Dan itu bukan hanya menunjukkan lokasi saja, tetapi itu juga berarti kita mengerjakan semua peran yang Allah berikan kepada kita. Sobat Samas dan keluarga damai, Allah memanggil Anda secara khusus untuk pengutusan yang spesifik. Baik untuk memberitakan Injil, maupun dalam peran Anda secara personal. Sebagai orang tua, anak, pimpinan, karyawan, maupun dalam pelayanan bagi gereja Tuhan. Bagaimana Anda menanggapinya? Dengan antusias, penuh sukacita, atau dengan dingin karena merasa terpaksa? Lalu bagaimana dengan tenaga dan kuasa yang telah dipercayakan kepada Anda? Apakah semuanya itu akan disia-siakan? Atau malah kita salah gunakan? Mari kita memohon hikmat Allah untuk bisa menanggapi panggilan ini dengan benar. Kita berdoa. Bapa, beri kami kepekaan agar dapat mendengar dan memahami panggilan-Mu secara utuh. Buat kami mencintai panggilan itu dan merasakan keterpanggilan yang kuat, agar hidup kami dipenuhi kuasa untuk melaksanakan tiap pengutusan-Mu dengan tekad yang bulat. Dalam panduan Kristus kami siap untuk diutus. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, selamat menggumuli panggilan Anda, sehingga Anda memiliki keterpanggilan yang utuh dan Anda siap untuk diutus. Tuhan memberkati.